Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, kita jumpa lagi dalam Suara Pastoral. Dan hari ini tema tetap tegar di masa sukar. Kita akan baca dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, atau dikatakan setiap orang pasti senang jika hidupnya diwarnai sesuatu yang enak, indah, sehat, berkelimpahan, bahagia, dan terus diberkati Tuhan. Tetapi dalam realita hidup umat manusia ternyata tidak serta-merta manusia akan hidup penuh dengan sesuatu yang enak, indah, sehat, berkelimpahan, kebahagiaan, bahkan terus menerima berkat Tuhan secara materi, saudara. Ada kalanya Allah izinkan setiap manusia, baik yang tidak setia kepada Tuhan maupun yang setia kepada Tuhan, untuk mengalami yang namanya penderitaan, krisis, atau kesukaran dengan maksud supaya manusia lebih dan semakin berserah kepada Tuhan. Kepada muridnya, Tuhan Yesus berpesan di dalam Yohanes 16 ayat 33 tadi dikatakan, dalam dunia kamu mengalami penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dengan kata lain, para murid Tuhan waktu itu maupun kita semua sekarang ini harus tetap tegar di masa sukar. Maka alangkah baiknya jika kita melihat petunjuk kebenaran firman Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, hal yang pertama yang perlu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan adalah kesukaran adalah tanda kehidupan. Kenapa dikatakan kesukaran adalah tanda kehidupan? Kita harus sadar dan tahu bahwa di mana ada kehidupan, di situ ada air mata, kesusahan, kesukaran, dan penderitaan. Karena itu, kita harus menerimanya dengan lapang dada, saudara. Kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus berkata bahwa kita ditentukan untuk hidup dalam kesukaran. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3. Ada kesukaran yang datang kepada kita karena biangnya adalah kuasa iblis. Tetapi ada juga kesukaran yang disebabkan oleh orang-orang jahat di sekitar kita, yang diibaratkan seperti serigala buas yang akan menerkam kita sebagai domba. Ada juga, saudara, kesukaran terjadi akibat perilaku kita sendiri, saudara kasih dalam Tuhan. Yang kedua, kesukaran adalah bagian dari ibadah. Penderitaan dan kesukaran karena ibadah dialami oleh umat Israel. Karena iman dan ibadah para nabi mengalami berbagai kesukaran dan penderitaan. Misalnya Musa, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, saudara, penderitaan dan kesukaran karena ibadah dialami semua orang dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Jadi sangat benar bahwa kesukaran adalah bagian dari ibadah karena Tuhan kita Yesus Kristus juga mengalaminya. Ketika Tuhan Yesus melayani di dunia, ia dihina dan dicela, bahkan ia disesah dan dibunuh. Yang ketiga, kesukaran adalah karunia Allah, saudara. Alkitab bukan saja mengatakan hal-hal yang baik adalah karunia Allah, tetapi hal-hal yang tidak menyenangkan pun adalah karunia Allah. Bagi orang percaya, kesukaran dialami bukan lagi hukuman, melainkan disiplin bagi hidup kita. Sehingga melalui penderitaan dan kesukaran, kita disempurnakan, saudara. Dan kesukaran adalah bagian dari anugerah Allah bagi kita dalam Filipi 1 ayat 29. Yang terakhir, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesukaran adalah meneladani Kristus. Dalam segala hal kita memerlukan teladan, baik dalam dunia maupun dalam tokoh-tokoh Alkitab, khususnya Tuhan Yesus Kristus. Dan salah satu teladan yang ia tinggalkan bagi kita adalah penderitaan. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21.
Kita harus menyadari ada petunjuk yang Alkitab berikan bagi kita, supaya kita tetap tegar di masa sukar. Di dalam situasi saat ini, saudara kekasih dalam Tuhan, kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, karena di balik ada kesukaran itu, ada kekuatan, ketegaran yang Tuhan berikan kepada kita. Akhirnya saudara, mari kita tetap setia kepada Tuhan, tetap punya pengharapan dalam Tuhan. Kristuslah sumber pengharapan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Saya percaya berkat Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan berkati anak-anak-Mu yang akan melakukan aktivitas hari ini. Berkati rumah tangga mereka, usaha dan pekerjaan mereka, bahkan pendidikan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.